دخل الأشهر الأواخر طوى الفراش وشد المعذر ودأب وأذأب أهله صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Marilah kita bersama-sama kembali memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat taufik inayah dan rahmatnya. Pada pagi hari ini kita kembali melaksanakan salat subuh berjamaah yang ke-23 ya. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Kita sudah maklum 10 terakhir memang kita disuruh Rasulullah untuk menuntut dan mencari dan menunggu Lailatul Qadar. Oleh karena itu Rasulullah sebagai contoh dan mencontohkan bagaimana cara untuk menyungsung dan menyambut Lailatul Qadar. Oleh karena itu Rasulullah dengan hadisnya, karena idza dakhala al-ashrul awakhir, apabila sudah masuk 10 terakhir daripada bulan Ramadan, maka Rasulullah yang pertama dilakukan beliau tentang hubungan dengan jasad beliau, wa tawal firasha, melipat paguringan bahasa kita. Lah, melipat paguringan atau alga kita kan kalau dilipat karena ini alga kebanyakannya sidin. Kalau guring bangun tuh bekas belakang sidin karena terdiri dari daun-daun pelepah kurma. Subhanallah, Rasulullah orang yang paling abdal seperti itu Rasulullah. Coba bayangkan kita bagaimana sebagai umatnya ini. Wasyaddal mi'zara, Rasulullah mengikat panding sidin supaya kuat berdiri untuk menghadap Allah. Makanya sampai bengkak kaki Rasulullah itu, padahal beliau penghuni surga, pemilik kunci. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wada'aba wa ajaba ahlah, dan juga malam ke-10 beliau mengajak keluarga, istri-istri beliau untuk salat bersama, salat tahajud. Alhamdulillah kita mungkin di sini diadakan salat tahajud. Ya, mudah-mudahan dengan harapan, karena Rasulullah di akhir ini menyuruh untuk sebagaimana sabda Rasulullah, wa qad amara alaihi salatu wasallam bil timasi lailatul qadri fiha. Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat dan sekaligus kepada kita yang di akhir zaman ini untuk menuntut, menjaga, menyungsung datangnya Lailatul Qadar. Maka ulama berpendapat, qala ulama rahimahullah, wa hiya fil autari minha arja. Kata ulama yang berpengalaman seperti dalam kitab ini Habib Abdullah bin Al-Haddad, Imam Ghazali, orang-orang sudah berjumpa, dan orang itu bukan berjumpa lagi, Lailatul Qadar sudah berandak di hati mereka. Nah, sedetik dan saat mereka Lailatul Qadar. Apa garang Lailatul Qadar itu? Berbentukkah kayak apakah? Kita kadang-kadang menunggu Lailatul Qadar sambil merokok misalnya, itu ada. Duduk di depan TV, duduk tangan kita sedang memegang HP, bukan itu. Karena Rasulullah tadi kan mencontohkan, dan sebagai contoh beliau sembahyang. Itu yang paling afdal ibadah dalam menunggu Lailatul Qadar. Wabil jumlah, kesimpulan daripada menunggu Lailatul Qadar, Imam Haddad mengatakan dalam kitabnya, payam bagi lil mu'minin al-fitani ayyakuna fi kulli lailatin minal layali ramadhana musta'iddan lilailatul qadar. Sewajarnya, sebaiknya orang yang beriman yang cerdas, al-fitan ambil daripada kota tanah, yang disebut Nabi itu bersifat kota cerdas. Jadi orang yang cerdas, orang yang beriman yang cerdas, seluruh tubuh dan perasaannya, hatinya, ingatannya itu mengingat untuk menuju Allah pada saat-saat 10 terakhir. Tidak ada yang lain. Karena itu puncak. Apa yang ditunggu? Ketika datangnya Lailatul Qadar,
Kita bersiap menyongsong menyambutnya. Wa mustaiqidan laha, dan kita selalu bangun, berjaga. Mungkin kita kalau bangun jam 3 masing-masing kada sama, Allah memberikan anugerah kita lah. Jam 3 atau jam 2, paling terakhir jam sahur. Itu paling terakhir. Masih sempat berzikir, masih sempat tafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mudawaman 'alal amali shalih. Harus terus-menerus orang yang mau menunggu Lailatul Qadar itu dalam keadaan beramal saleh. Fa innal maqsud alladhi 'alaihi al-mu'awwala, karena yang dimaksud, yang diharapkan oleh kita barataan sebagai umat Rasulullah hendak kedatangan Lailatul Qadar itu bagaimana? An ta'tiya alaihi Lailatul Qadri wa huwa mustaghriqun bil amali shalih. Ketika datangnya Lailatul Qadar itu kita sedang tenggelam. Mustaghriq itu isinya istighraqan, kalimat tenggelam. Nah, tenggelam di dalam hati kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Bil amalis shalih, dengan amal-amal yang benar. Salih itu artinya bujur amalnya. 3 terkumpul di situ. Fikih, tauhid, dan tasawuf. Itu amal yang benar. Agar kita jangan berpegang dari amal kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi karena semata-mata nur dari Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan Lailatul Qadar itu tafsir nurun alladhi yahsulu bihi insyirahul sadr. Nur Allah, syafaatnya Rasulullah yang menghasilkan dengan nur itu terbukanya hati kita untuk selalu melakukan zikrullah sepanjang malam itu. Nah, itu Lailatul Qadar. Tidak ada yang lain. Kalau kita masih berat, masih susah, berarti nur Lailatul Qadar belum lagi datang kepada kita. Ini senada dengan ayat yang disampaikan oleh Allah dalam surah Az-Zumar, sudah kita sering sampaikan. Afaman syarahallahu sadru lil Islam. Apakah orang yang diberikan pencerahan hatinya itu mampu menerima ajaran agama Islam, mampu melaksanakan aturan Islam, tunduk terhadap aturan-aturan Islam, maka kalaunya bisa itu betul-betul bahwa ala nurim mir rabbih. Nah, itu jelas. Apabila dia mampu menerima dan melaksanakan aturan Islam, itu benar-benar nur dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kaitannya ayat surah Az-Zumar ayat 21. Tetapi apabila tidak mampu, susah payah, fawailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah. Apabila hati seseorang hamba Allah yang membatu hatinya tidak bisa berzikir, maka ini adalah musibah besar. Fawailun itu kan kecelakaan yang besar. Fawailun azimun, itu tanwinnya tuh. Tawin li tabkhim dalam istilah tafsir lah. Kecelakaan yang besar. Kalau kita sebagai umat Rasul kada kawa berzikir, berarti ada sesuatu yang menghalangi dalam hati nurani kita sehingga terhijab Allah, nang diingat hanya semata-mata dunia. Ulaika fi dhalalin mubin. Maka khusus mereka-mereka yang membatu hati ini, dia akan tersesat jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Wal a'udzu billah. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surah Bani Israil, wa man kana fi hadhihi a'ma wa fil akhirati a'ma. Barang siapa di dunia ini nah kada kawa berzikir, saat itu dulu lah. Kada kawa berzikir atau kada pinanduan Allah taala, buta di dunia ini, wa fil akhirati a'ma, maka di akhirat juga pasti kada berjumpa dengan Allah. Itu pasti. Ini surah Bani Israil.
Wa man kana fi hadhihi ama wa fil akhirati ama wa adallu sabila, kata Allah. Sangat jauh tersesat untuk menuju jalan Allah. Mudah-mudahan kita koreksi di 10 terakhir ini bagaimana kondisi kita. Mampukah, adakah sudah Lailatul Qadar masuk ke dalam hati kita? Nur dari Allah Subhanahu wa taala. Zakirun lillahi ta'ala. Kita selalu dalam keadaan berzikir kepada Allah. Ghairu ghafilin wala sahin wala lahin. Tidak lupa, tidak lalai, tidak ngawur, tidak duduk-duduk santai saja, tidak. Tapi dalam keadaan berzikir. Wa sawa'un ba'da jalika ra'a lailatul qadri aw lam yaraha. Sama ada orang itu melihat, memang kada dilihat. Di dalam rasa, syuur, jauh. Makanya kada penting untuk melihat macam-macam, kisah macam-macam itu. Apa banyu apa pohon-pohon tunduk, ada wujur. Nang dimaksud tunduk tuh, roh kita tunduk, hati kita tunduk kepada Allah. Bukan benda-benda yang dimaksud. Wasawa'un ba'da jalika zikrullah wal amali salih ra'a lailatul qadri aw lam yarha, melihat atau kada, itu bukan urusan. Yang penting rasa hati kita jauh, perasaan nurani hati kita sudahkah tunduk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innal 'amila fiha bi ta'atillah. Maka sesungguhnya orang yang betul-betul beramal pada malam itu dengan ketaatan kepada Allah, yakunu fiha khairan min amali fi alfi syahrin. Nah, ini dapat kita nih. Nah, maka jadilah amal ibadah yang dilakukan tadi secara sempurna, fikih, tauhid dan tasawuf, khairan min amalihi, lebih baik dari amalnya itu daripada 1000 Lailatul Qadar. Artinya bukan masalah melihat. Pada saat itu kita bisa ditolong oleh Allah dengan taufik rahmat kurnianya. Kawa dari jam berapa kita kau bangun. Makanya jangan tapi begadang malam. Jangan begadang. Kalau kita bujur hendak dapat pencerahan nur hati kita. Itu dapat Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu kan kemampuan. Itu asal kata. Ya dari sifat mana? Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar. Kita ada kesimpulannya dalam tafsir masalah Lailatul Qadar yang disimpulkan oleh tahqiq daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Alima biha aw lam ya'lam. Mengetahui atau tidak ada masalah. Maka bagaimana Rasulullah mencontohkan kembali kepada Rasulullah cara menyambut Lailatul Qadar dengan ibadah beliau sampai bengkak kaki. Maka paling afdal Rasulullah mengatakan ibadatu ummati qiraatul Quran. Seabdal ibadah umatku dari aspek bacaan adalah Al-Quran. Tidak ada yang lain. Tidak akan menyamai yang lain. Dinilai dari pahala pun kada kau dibanding dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu per huruf dan Al-Quran adalah kalamullah. Maka ini sinkron apabila kita melaksanakan salat. Karena di dalam salat itu Al-Quran. Oleh karena itu Rasulullah pernah melakukan sembahyang. Bagi kita yang kada banyak hafal Al-Quran, sering kita sampaikan hanya satu ayat daripada surah Al-Maidah yang bunyinya sering disampaikan. Dan bukan hanya itu, banyak riwayat lain. Wa in tu'azzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Itu adalah permohonan Rasulullah kepada Allah. Jangan engkau mengajab hamba-hambaku. Karena hamba itu adalah hamba engkau ya Allah. Beliau sambil menangis. Kata Aisyah riwayat dari jam berapa kira-kira Sirin bangun sampai menjelang subuh, satu ayat diulang-ulang.
Oleh karena itu kita contoh Rasul ini untuk kepada umatnya kita ini nang kada banyak hafal Quran, cukup apa yang hafal diulang-ulang. Qul huwallahu itu kan diulang-ulang luar biasa. Satu kali sepertiga Quran, 3 kali sama dengan khatam Quran. Berapa kali kita hendak dalam berdiri itu? Setengah jam sekali berdiri. Berapa? Kalau mau mencontoh-contoh yang dicontohkan Rasulullah. Karena Sayyidina Utsman itu sembahyang tahajudnya 1 kali salam aja. Ada banyak. Tapi Qurannya habis sebagian dibaca. Habis sebagian dibaca. Jadi kalau ada alasan kita sebagai umatnya untuk tidak sholat malam. Apalagi dalam rangka menunggu apa? Lailatul Qadar. Dan Rasulullah mencontohkan orang yang akan mendapat nilai Lailatul Qadar itu dengan salat sunat ba'dal isya. Yalah. Arba'un ba'dal isya'i kamislihinna min lailatul qadar, kata Rasulullah. 4 rakaat sesudah sembahyang isya, sunat isya, ada yang mengatakan 6 rakaat, itu nilainya sama dengan lailatul qadar. Berarti di dalam salat ini utamanya ibadah untuk menyambut apa? Menyongsong lailatul qadar. Itu yang paling tinggi nilainya. Karena ibadah sunat itu sembahyang itu kenapa disebutkan dari besar Al-Quran wa aqimis salata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar. Itu dasarnya. Nah, karena apa? Salat itu sudah mencakup ke seluruh munajat, doa dan semuanya ada di dalam salat. Itulah yang disebut wa la zikrullahi akbar. Nah, bagi kita memang tidak sama diberikan kemampuan. Maka apa yang harus kita nyaman diamalkan? Terserah kita. Yang penting kita jangan lalai dan lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar. Kembali lagi kita masalah istighfar. Memang taubat dan istighfar ini kunci daripada ibadah kita. Bagaimanapun kita kalau masih berdosa, masih maksiat, maka juga akan terhijab semua amal kita yang lain. Karena dosa kita. Jadi setiap kita hendak mengawali salat habis maghrib kan misalnya. Nah, itu bagus salat taubat. Apalagi kalau kita sembahyang tahajud. Setelah berudu, sunat wudu, sunat taubah, sunat hajat, tambah lagi sunat hifdzul iman. Ini ada jadi sunat usali sunat hifdzul iman rakaatin. Jangan ditinggal supaya iman kita ini selalu kuat. Orang yang iman kuat itu tidak akan terambang-ambing hidupnya. Pasti kuat ya, apapun cobaannya kalau iman kuat. Maka sembahyang hifdzul iman jangan ditinggalin. Dalam kitab Kifayatul Muqtadin ada dikatakan kitab tauhid yang bacaannya tuh 6 kali qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul birabbin nas. Itu aja bacaannya. Sedikit benar. Usali sunat hifdzul imani rakaatain lillahi ta'ala, qul huwallahu 6 kali, qul a'udzu birabbil falaq, qul birabbin nas. Doanya ada kalau Allahumma inni as'aluka imani fi hayati wa mamati wa ba'dal maut. Allahumma ahyini bil iman. Ya kan macam-macam itu doanya serah yang berkaitan dengan memelihara iman. Nah, jadi jangan kita tinggal sembahyang tobat. Karena sembahyang tobat ini yang paling dianjurkan dan dicontohkan oleh Rasulullah dan dalilnya Al-Qur'an. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali karamallahu. Sudah sering kita sampaikan, mungkin hafal ayat khusus, cukup qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Yang penting tambah astagfirullah, astagfirullah. Sudah. Wa inna ma qulna innahu yanbaghi ayatanabbaha lailatul qadr. Dan kami katakan, ujar para ulama, sesungguhnya selayaknya sewajarnya kita memperhatikan semaksimal mungkin tentang Lailatul Qadar ini. Wa yasta'iddu laha fi kullatin min hajasyahr. Dan kita harus siap pada setiap malam dari bulan Ramadan ini. Dari awal itu sudah siap kita. Karena awal itu menentukan. Jangan sudah di akhir nangka ini semuanya maju, saf maju, tarawihnya maju, orangnya hilangan. Pada penisnya ini
Di terakhir ini beresnya. Likasrati ma waqa'a bainal ulama minal khilafi fi ta'yinha. Karena banyaknya sesuatu yang terjadi di antara ulama perbedaan tentang kenyataan Lailatul Qadar ini. Maka ada pendapat pada ini mulai awal sampai akhir itu Lailatul Qadar. Ini mereka para aulia memang kayak itu. Karena orang-orang para aulia itu ini kan ada lupa Allah Ta'ala. Ada kita nih banyak lupanya daripada ingatnya. Jadi mereka tuh Lailatul Qadar tuh sudah terus-menerus. Karena ibadahnya luar biasa. Nang kita ini nang diberikan perhatian. Agar kawa juga pina mendekati mereka itu harapan kita. Qala ba'duhum, para ulama berkata innama mubhamatun fi jami layali syahr. Mereka ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu tersamar. Tidak jelas kapan kepastian datangnya. Oleh karena itu mereka siap dari awal sampai terakhir. Wa qala ba'duhum innaha muntaqilatun fi layalihi. Ulama yang lain mengatakan yang pernah merasakan memang berpindah-pindah. Ya, nang dari 21 malam ini apa 23 lah. Mudah-mudahan malam ini kita masing-masing dia merasakan. Nah, pilihnya taburing sampai sahur, ada yang kasih sahur itu berarti lain kisahnya lah. Tapi mudah-mudahan apabila kita walaupun sambil berabah aja berzikir lah, walaupun sambil berabah aja punya sabar benar Allah sambil berabah aja jadi Imam Ghazali dari kitabnya Allah sudah ada kawajua baudu ada kawaj sidin semuanya ada apa sembahyang sudah tafakur aja karena tafakur terhebat daripada yang lain-lain. Tafakur apa? Jangan hanya isuk nanti tafakur ini tafakur kekuasaan Allah, kehebatan Allah. Jadi sidin yang tafakur itu sama orang nabi ibadah. Karena apa jangan nabi tafakkaru sa'atin khairum min sab'i ibadati sab'ina. Tafakur satu saat itu lebih baik daripada 70 ibadah sunnah. Tafakurnya nang ujur. Lain tafakur nang lain. Nah, ujur tafakur tentang kehinaan diri kita, kedaipan diri kita. Yang hebat adalah Allah dan Rasul. Itu yang kita tafakurkan. Nah, oleh karena itu berpindah-pindah. Walaisat lailatu bi'ainiha. Tidak ada malam itu dengan kenyataan yang pasti, berpindah-pindah. Itu pendapat yang mengatakan 21, 23, 25, 27, 29 terakhir. Qultu, aku katakan. Ini penyusun ya. Wajiduni umiru ila hajal qaul. Nah, cenderung ke pendapat nang berpindah-pindah. Wa ara annaha qad takunu fi ghairi asyir awakhir. Dan memang kebanyakannya terjadi di 10 terakhir. Nang banyak diterangkan di dalam kitab. Wa in kana wuquha fiha wal aksar. Memang kebanyakan terjadi itu kebanyakan ulama di dalam yang 10 terakhir. Nah, itulah kita jadi disuruh senantiasa ingat kepada seluruh keluarga kita juga sebagaimana Rasulullah tadi di dalam rumah kita supaya kita berupaya untuk mengajak mereka atau disuruh ke masjid. Kan masjid-masjid mengadakan. Yang penting kita menyambut mudah-mudahan dengan berkat ada ikhtiar dan upaya Allah memberikan pertolongannya sehingga pencerahan hati kita betul-betul kita rasakan malam itu sejuk dan nyamannya beribadah munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah menganjurkan juga di akhir-akhir ini dibanyaki kita bersedekah. Karena momennya memang paling afdal bersedekah. Kenapa disebutkan Rasulullah
Faqad warada annahu kana sallam ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Sidin Rasulullah itu orang yang paling pemurah. Diumpamakan pemurah sidin minar rihil mursalah, seperti angin yang menghembus kada putusnya. Nah, itu istilah. Wa annahu ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan di Ramadan ini lebih daripada itu. Siapa aja Rasulullah nang diayumi, dibari pada bulan Ramadan ini? Ialah ta'ahudul fuqara wal aramil wal aitam fi Ramadan, yaitu menolong fakir miskin dan orang-orang janda dan anak-anak yatim di Ramadan ini. Nah, fakir miskin yang diutamakan sudah sampaikan sering. Bada'ul sadaqah ilal fuqara, memulai menunjuk sedekah itu on keluarga yang dekat, yang fakir. Karena fakir itu ada 3. Nah, kita ini fakir dengan kebanyakannya fakir dengan harta. Itu pikiran kita. Tapi orang saleh fakir dengan sifat Allah, fakir dengan sifatnya Rasulullah. Ada para nabi fakir dengan apa? Kemuliaan. Itu disebutkan dalam kitab. Lah, jadi fakir itu ada terdiri. Yang kita ini fakir yang kebanyakan berpikir tentang kehidupan. Kada salah juga. Kada salah juga. Cuma bila kehidupannya pikirkan kada ingat awan. Nah, itu yang salah. Siapa yang dimaksud fakir? Ialah keluarga kita yang dekat. Wa atijal qurba haqqahu wal miskin wa minas sabil wa la tubajjir tabjira. Siapa yang paling dekat itu? Ya, orang dekat dengan hati kita dan dekat dengan keturunan kita. Siapa itu? Bisa dangsanak kita, bisa acil kita, bisa marine kita, bisa anak-anakan kita, bisa sepupu-sekali kita. Ini yang mustahik, yang berhak menerima sedekah tadi. Munya nasugih dibawa ibu sedekah. Itu maksudnya. Supaya sedekah kita ini apalagi wajib, jangan sampai kita tak salah. Itu sering disampaikan. Dalilnya Al-Quran dan hadis Nabi. Wal aramil, orang-orang yang janda yang tidak ada usaha. Barangkali dari sana kita perempuan sudah matinya, suaminya meninggal. Ini kewajiban kita. Bagi kita yang diberikan kemampuan. Jangan kalahin. Itu dulu. Anak-anaknya. Anak yatim, ya juga anak keponakan kita juga tadi, ipar kita meninggal, ini tak unjuk lain misalnya. La yaqbalullahu sadaqatahu, kata Rasulullah. Al muta'addi bis sadaqah kamaniha. Itu hadisnya. Orang yang bersedekah itu nang talewat, nang kada pas, itu seperti tidak bersedekah. Kada diterima sama Allah karena kada sesuai dengan prosedur Allah dan Rasul. Makanya ayat itu wala tubajjir tabjira, di ujungnya larangan, di pemulaannya perintah untuk memberikan. Nah, ini berarti ada masalah. Allah memberikan peringatan jangan sampai salah menunjuk sedekah wajib atau sunat. Mun wajib salah tahu tang kita jadinya. Samaan kan sembahyang wajib enggak ada, karena sedekah wajib rukun Islam. Ini jadi hati-hati. Anak yatim, jangan sampai kita membiarkan anak yatim, apalagi anak yatim anak-anak kita. Itu disebut pendusta agama oleh Allah sendiri dalam Al-Quran. Hati-hati kita. Biar kita 10 kali berangkat haji lah, uji haji juga. Apa aja kegiatan kita, mun anak yatim, apalagi anak-anak kita. Itu disebut Allah pendusta agama. Kemudian kita disuruh Rasulullah wa yang bagil iksaru fihi min tilawatil Quran wa mudarasatihi. Selayaknya kita sebagai umat Rasulullah memperbanyak membaca Al-Quran wa mudarasatihi. Lalu kita pada apa namanya? Nih di dalam masjid ini membaca Al-Quran. Sahabat itu kalau Rasulullah kan dengan Jibril mudarasahnya. Jadi sahabat itu bakawan-kawan. Mudarasah itu artinya membaca Quran sampai hafal, fasih dan menggali maknanya.
Itu maksud mudarasah. Kalau tilawatul Quran itu membaca dan memahami dan mentakjibkan sang pemilik kalam. Lain dengan qiraah. Kalau dibawa dengan kalimat tala yatlu itu beda pemahamannya. Kalau qara'a yaqra'u qira'atan tuh baca aja kita berataan. Quran dibaca, Quran kan dibaca tuh Quran qiraah. Nah, yang baca Quran aja, Quran kan dibaca itu qira'ah. Tapi kalau tala yatlu tilawatan itu membaca, mengagungkan sang pencipta dan ingin mengikuti apa yang dibaca. Utluma uhiya minal kitabi, ya kata Allah, wa aqimis salata inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Makanya kalimat itu dibilang dengan utluma, tidak dibaca ikra. Jadi membaca dengan tilawah di sini dibawa dengan wayam bagil iksaru fihi min tilawatil Quran. Nah, berarti bukan baca badaro. Nah, kayak kita di masjid nang kadang-kadang hurufnya kada pas. Jadi mun kada tapi pasti lagi jangan bemik. Orang yang mendengar kasihan, kita yang membaca juga berdosa. Karena di sini masih wajib belajar. Kewajiban belajar itu tetap jalan bagi yang belum pasti. Nah. Wa mudarasatihi itu sambil menggali dengan kawan-kawan tadi mudarasah. Wa minal i'tikafi fil masajid. Disuruh kita memang di dalam masjid i'tikaf. Nabi itu sudah terakhir di dalam i'tikaf. Sampai dia wafat kata Aisyah, sampai istikaf di akhir-akhir 10 terakhir. Mudah-mudahan kita juga dapat mengikuti contoh-contoh Rasulullah yang disampaikan melalui hadis-hadisnya dan yang disampaikan oleh para ulama. Mudah-mudahan kita Allah memberikan taufik dan hidayah pada akhir-akhir daripada 10 terakhir ini selalu dapat mengikuti dan melaksanakan untuk menyambut menyongsong Lailatul Qadar dengan apapun ibadah kita masing-masing diberikan kekuatan. Yang penting kita jangan lalai dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita dan kelalaian kita dan dosa anak istri kita dan dosa kedua orang tua kita dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa qur rabbi zidna ilma. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadika al-mukhlasin, min ibadika asy-syakirin, min ibadika adh-dhakirin, min ibadika as-sabirin, min ibadika al-muqarrabin, min ibadika as-salihin, min ibadika al-muttaqin bihaqqi hadzal majlis. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna an walidina wa an jami'il muslimin rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sebelum ini ulun banyak-banyak minta ampun, minta halal, minta ridha karena mungkin hari ini mungkin terakhir lah. Rebu bisa buka atau mun Kamis pasti kalau. Jadi apa yang selama ini ulun membaca akan kitab ini mudah-mudahan ini semuanya ada manfaat kita barataan. Karena yang kita bacanya adalah Quran, hadis dan perkataan ulama menjadi ilmu pengetahuan kita yang mudah-mudahan Allah memberikan pencerahan hati kita sehingga kita kaum mengamalkan. Apa semalam niat mengamalkan sekian banyak ilmu yang kita dapat ujar Rasulullah, ta'allamu minal ilmi ma syi'tum. Silahkan kamu belajar ilmu sebanyak-banyaknya. Fa wallahi la tu'jaru fi jamil ilmi hatta ta'malu, kata Rasulullah. Tidak ada manfaat ilmu itu, kata Rasulullah. Sekian banyak mengamalkan kalau belum diamalkan. Bagaimana kita mengamalkan ilmu yang banyak ini? Kada kawa. Karena amal itu taufik dan rahmat Allah. Cukup berniat kita. Cukup berniat.
Setiap kita mendengar apa yang disampaikan oleh penyampai Quran hadis yang isinya tentang perintah berniat hendak menggauli. Cukup sudah. Karena niat dicatat oleh para malaikat Allah. Niatul mukmin khairum min amalih, kata Rasulullah. Apabila mendengar larangan-larangan yang disampaikan oleh Al-Quran dan hadis ulama, berniat untuk menjauhi sejauh-jauhnya. Berniat sudah. Itu dicatat sebagai mengamalkan ilmu. Wallahu ta'ala bil hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ke